Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Lebih khusus saya menyapa Bapak Ibu honorer kategori 2 yang sudah belasan bahkan puluhan tahun telah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu kelegaan untuk Bapak Ibu honorer kategori 2, di mana honorer kategori 2 dapat hak istimewa dari pemerintah dalam pelaksanaan seleksi P3K 2024 mendatang. Tentu satu pertanyaan, apakah keistimewaan honor kategori 2 pada pendaftaran dan seleksi P3K 2024 mendatang? Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 ditargetkan akan dibuka pada bulan Juli mendatang ya. Artinya di bulan depan Bapak Ibu ya. Kalau pada hari ini sudah tanggal sekian bulan Juni mau berakhir, berarti tinggal hitungan 1 minggu lagi kita akan menginjakkan kaki pada bulan Juli. Yang mana bulan Juli adalah waktunya pendaftaran bagi para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Honorer kategori 2 siap-siap untuk mendapatkan hak istimewa dari pemerintah dalam seleksi P3K 2024 mendatang. Diketahui hingga saat ini banyak tenaga honorer yang masih menunggu kejelasan akan nasibnya kapan ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Dalam hal ini Gus Pardi Gaus mendesak pemerintah agar para honorer kategori 2 tidak perlu mengikuti tes sebagaimana yang dilakukan oleh para pelamar lainnya. Orang yang sudah lama mengabdi, contoh kategori 2, saya berharap kategori 2 itu diangkat karena janji pemerintah. Kalau janji itu utang, utang harus dibayar. Artinya, kategori 2 tidak perlu pakai tes. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah menjadi honorer, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Terang Gus Pardi Gaus selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi hak istimewa yang diberikan kepada honorer kategori 2 ini karena lamanya pengabdian mereka kepada negara, yang mana pemerintah perlu untuk mengapresiasi kinerja mereka yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Selain itu, hak istimewa lainnya yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa penetapan passing grade yang berbeda dengan fresh graduate. Dalam pandangan Gus Pardi, hal tersebut merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Selain itu, ia juga khawatir honorer yang berusia lanjut akan sulit bersaing dengan para fresh graduate, dan itu jelas Bapak Ibu. Sehingga hal ini disuarakan supaya para honorer yang sudah lama mengabdi, terutama honorer kategori 2 dan sudah lanjut usia itu tidak perlu tes lagi. Semoga saja ini nantinya yang menjadi satu realita kepada Bapak Ibu honorer dalam hal seleksi P3K 2024. Namun memang di dalam aturan setiap ASN, setiap masyarakat yang ingin jadi ASN harus dites. Cuma tes yang akan dibuat itu oleh pemerintah harus dibagi dua, jangan disamakan imbuhnya. Demikian hak istimewa yang didapatkan oleh honorer kategori 2 adalah penghapusan tes dan pemberlakuan passing grade secara berbeda.
Semoga janji-janji manis yang diucapkan oleh para pemerintah dapat direalisasikan dengan baik sehingga nasib honorer bisa terjamin. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah diinformasikan ini bahwa para honorer kategori 2 dan usia lanjut yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun bisa menjadi prioritas dengan diangkat tanpa tes. Semoga ini menjadi realita. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.